Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kondisinya? Siap, baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Sudah siap belajar atau masih rebah-rebahan nih? Makan, Bapak curiga dengan on cam ini ya? Kalian on cam ini Bapak curiga deh. Ada yang jangan-jangan ada yang masih rebah-rebahan gitu sambil ikuti pelajaran Bapak. Bujur, Pak. Makan, Pak. Iya, Mama Agustin, Anggi ini. Rebahan is my life, Pak. Biar bangun, Pak. Pagi tadi bukannya kalian belajar yang apa namanya, yang Mia, yang II, yang belajar biologi, belajar fisika. Yang IIS belajar bangun, Pak. Ekonomi. Nah, kan ekonomi kan pagi-pagi udah hitung-hitungan. Iya, matematika, Pak. Si mereka. Ini ada berapa orang? Ntar Bapak hitung dulu. Ada berapa orang yang hadir? Dari 3. Oh, cuma 3. Ya tahu, Pak. Aduh, kayak satu kelas aja mau ngajar, harusnya satu angkatan mau ngajar satu kelas. Jagain, Pak, serangan yang Parah. Nah, biasanya 20-an, Pak. Hah? Biasanya cuma 20-an. Biasanya lebih dikit, Pak. Iya, alasannya apa? Alasannya jaringan gitu. Ada polong pakai bukti tetangga. Rabu pakai baju putih, Rabu pakai baju putih, boy, bukan pakai baju. Bapak yang bingung di sini cuman Bapak yang on cam, kalian nggak di on cam gitu. Coba on cam dong, Bapak mau lihat kesiapannya. Jangan-jangan masih pakai baju tidur lagi. Ada yang masih belum mandi. Ya, Pak, Nah, masih belum pasang baju, Pak. Nih, Belum pasang baju. Niki siap. Yang lain, ayo. Apanya belum bangun, Pak? Lagi nyuruh nasi, Pak. Ya udah. Asal fokus ya. Nanti Bapak tanya satu-satu. Oh, iya. Insya Allah, Pak. Ya. Untuk yang IIS mungkin sudah Bapak jelaskan ya. Kita hari ini belajar tentang bab baru. Kalau yang untuk IIS mungkin kemarin pertemuan pertama sama Bapak kita PTM, Bapak sudah jelaskan tentang apa itu karya ilmiah. Terlebih untuk IIS 4 itu udah 2 kali Bapak belajar di situ tentang karya ilmiah. Kalau untuk Mia yang itu udah pernah belajar tentang karya ilmiah belum sama Ibu Widya atau Ibu Turim? Halo? Hari itu, Pak, kami dengan Ibu Trimaningsih itu mengerjai tentang proposal. Masih proposal. Iya. Kalau yang karya ilmiahnya belum sampai berarti? Belum sampai kayaknya, Pak. Kalau Bu Widya gimana? Yang ngajar Bu Widya kalau nggak salah Mia 3 ya? Itu kami Mia 3, Ibu Trimaningsih. Bu Anu, Yang satu Bu masih Nadi. proposal, Oh, Mia 1. Tuh, kamu ngampak ke segala pakai baju batik. Mia 1 udah nyampe belum? Belum. Sampai proposal, Pak. Belum tuh baru proposal. Oke deh kalau gitu pas aja ya Bapak langsung ke ini aja karena buat yang main yang lain juga karena di IIS Bapak udah sampai ke karya ilmiah mengajarnya, menjelaskannya. Ya sekalian Bapak tanya yang IIS, yang Mia dengerin dulu. Iya, Pak. Ya, sambil kalian dengerin nih pengertian-pengertiannya. Bapak tanya satu-satu dulu pembuka. Siap-siap. Anissa Rahma. Jelaskan apa itu karya ilmiah, Anissa Rahma. Ada Anissa Rahma. Anissa Rahma 11 IIS 2. Assalamualaikum, Bapak. Bangun tuh, Pak, bangun. Anissa Rahma mana ya? Ini ada namanya. Bapak panggil-panggil nggak nyaut-nyaut nih. Hilang orangnya hilang. Pak. Guring, Pak. Kik aja, Pak. Turu orangnya turu. Kik aja, Pak. Aneh. Nggak gini ya, rasanya tuh gimana gitu ya. Kak, Bapak keluar di sini terus kalian cuma ninggalin HP, kalian tinggalin kemana gitu. Kan Kayak rasa kada dihargai, malah.
Itu. Winona Alberta. Jelaskan sudah, Pak. Winona kembali apa itu karya ilmiah. Enggak ada juga. Namanya aja ada berarti. Orangnya HP-nya tinggal tuh. Orangnya Winona, hilang. Guring, Pak, guring. Turu. kamu aja nih, Gi. Jelasin, Gi. Apa itu karya ilmiah, Gi? Seperti yang Bapak jelaskan kemarin. Aduh. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Itu loh, Pak. Ya, Bapak terima dulu. Terus, Yola, Ya Pak. Ya Pak. apa itu karya ilmiah, Yola? Bentar, Pak. Tarta. Yola. Karya ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan tinjauan ulasan kajian atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok. Terus, Sukartini, jelaskan apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah. Ya tadi Pak, karya ilmiah itu Pak. Ini pulang ya tadi Pak. Gaje mana? Ulun aja Pak. Jelita Pak. Nanti dulu Jelita, kamu ada gilirannya. Sabar. Bapak nanya Sukartini dulu. Ih, Meli ini anak ngomel pun aku aja. Bos tuh. Tunggu. Aduh, Karya ribut nih. ilmiah adalah hasil Yang lain karya yang dengarkan ya. diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Jadi nanti ya satu lagi pertanyaan lagi satu. Sini Bapak jelaskan dulu. Jadi karya ilmiah kalau berdasarkan KBBI sambil ditulis ya yang belum ada catatannya. Oh Karya iya ilmiah Pak. adalah Pelan-pelan Pak bacanya Pak. ya Nyiapin buku dulu Pak. sudah siap. Mulai pintar kau. Kalau nggak salah yang kelas IIS 1, IIS 2 sama IIS beberapa kelas itu udah Bapak suruh merangkum. Udah? Bapak pulang ya. Udah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Yang ditulis apa Pak? Yang ditulis berdasarkan kenyataan. Berisi tentang fenomena apa Pak? Yang berisi tentang fenomena atau Oke. peristiwa Peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. berdasarkan kenyataan. Ya sudah Kalau Pak. kalau berdasarkan kenyataan berarti dia bukan apa? Bukan Bukan karya yang- ilmiah. Bukan karangan, Pak, bukan karangan. Ya, bukan karangan, bukan Oh, iya. fiksi ya. Contoh karya ilmiah, bentuk dari karya ilmiah tuh apa aja? Coba tanya ya. Abdal Gunawan, apa aja Abdal? Minimal 2, kamu sebut. Bentuk-bentuk karya ilmiah, Pak. Mm-mm. Hasil dari bentuk karya ilmiah. Bukan bentuk-bentuk kayak hasil dari bentuk karya ilmiah, hasilnya. Contohnya apa aja gitu. Minimal 2. Artikel. Judul, halaman judul abstrak,
Kesimpulan dan Itu saran. bentuknya itu Ulun Pak. unsur-unsurnya. Oh, Salah sia. Apa salah sia? Skripsi, laporan penelitian, makalah, tesis, lewat disertasi. Semua disebut. Bapak 2 aja. Ya, jadi dengerin ini ya. Untuk Karena yang kebagian orang. dua dia. untuk yang kelas kimia juga. Jadi bentuk contoh dari sebuah karya ilmiah itu ada makalah ya, yang paling mudah itu kalian sering buat makalah. Terus ada yang namanya laporan penelitian, terus ada yang namanya skripsi, terus disertasi, sama apa lagi satu lagi? Tesis. Apa lagi? Tesis ya, ya, tesis. Kalau koran sama majalah bentuk karya ilmiah bukan? Bukan. Iya, Pak. Ya bukan. Iya, Pak. Bukan. Tapi Iya, lama. Pak. Iya. Tapi Iya, lama. Pak. Iya Pak, iya Pak. Jangan jadul. Tapi apa? Tapi termasuk dalam kategori bentuk karya ilmiah, Media massa. bentuk populer ya. Iya, populer. Kalau sampai sini paham? Yang Mia gimana? Paham belum? Apa itu pengertian dari karya ilmiah? Paham. Pak. Nadia? Bapak tadi ada dengar suara Nadia deh. Bapak nggak ngecek absen. Iya, Pak. Oke ya. Jadi bentuk dari hasil dari itu contohnya misalkan kayak tadi ada skripsi, ada makalah yang sering kalian buat, ada bentuk laporan penelitian, ada tesis, ada disertasi. Terus ada bentuk lain lagi. Jadi ada yang disebut dengan koran dan majalah itu termasuk dalam bentuk karya ilmiah. Kenapa dia disebut bentuk karya ilmiah? Karena dia juga mengandung fakta yang ada. Dia bukan berdasarkan fiksi. Biasanya majalah-majalah itu kan isinya tentang kehidupan seorang. Biasanya kayak gitu banyak ya. Bapak kurang sering sih baca majalah. Kalau koran ya. Kalau koran kan kebanyakan berita-berita, fakta-fakta yang terjadi biasanya isinya. Nah, kenapa itu dia juga disebut sebagai bentuk karya ilmiah. Cuman dalam bentuk populer. Kenapa disebut bentuk populer? Jadi dalam karya ilmiah itu ada 3 bentuk yang dibuat. Yang pertama, bentuk apa aja? Bentuk populer, bentuk apa lagi? Kedua? Masa kini. Semi formal. Semi formal, sama bentuk formal ya. Oh. Jadi ingat ya, ada 3 bentuk karya ilmiah. Pertama bentuk populer, bentuk semi formal, sama bentuk formal. Chris Stephen, bacakan pengertian dari bentuk populer karya ilmiah. Bentuk populer ini diungkapkan dalam bentuk karya ringkas, ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat. Kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda, gurau, dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Oke, makasih. Makasih ya, Chris Stephen. Jadi ya benar ya. Jadi karya ilmiah bentuk ini biasanya diungkapkan dalam bentuk karya yang ringkas. Tujuannya agar bisa menarik orang untuk membacanya. Ya, bayangkan kalau misalkan kayak skripsi gitu, dijual setiap hari gitu kan, untuk menarik orang. Kira-kira skripsi menarik nggak dibaca untuk setiap hari? Enggak kan? Apalagi jangankan skripsi deh, makalah aja dah. Makalah aja gitu kadang bisa bikin kita bosan, apalagi skripsi gitu. Nah, makanya kenapa koran itu dibuat secara ringkas tanpa biasanya dia menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat santai atau populer. Jadi dia nggak menggunakan bahasa KBBI yang baik dan benar. Yang penting itu tujuannya pertama untuk menghibur orang, untuk menyampaikan informasi. Ya, kenapa dia disebut dengan bentuk karya ilmiah yang populer. Dan dijumpai biasanya cuma 2 di media massa, koran sama majalah. Kalau ada referensi yang lain bisa disampaikan. Karena setahu Bapak cuma ada 2 itu. Hanya ada di koran dan majalah. Terus ada yang namanya bentuk semi formal. Secara garis besar bentuk semi formal itu yang seperti kalian buat dalam makalah. Dalam makalah itu ada apa aja?
halaman Yang pertama. kata Halaman pengantar, daftar kata isi. Satu-satu. Jelita ada, Dua. jelita. Jelita, Ya, Pak. ulang. Ah. Yang pertama apa? Yang pertama ada halaman judul. Halaman judul, Habis itu kata pengantar, daftar kata isi, pengantar, berisi, pendahuluan, pendahuluan, pembahasan, pembahasan, simpulan, dan daftar simpulan, pustaka. dan daftar pustaka ya. Jadi dalam semi formal itu ada 7 unsur. Ya, jadi ada 7 unsur. Biasanya itu kita temukan ada di makalah sama laporan penelitian. Jadi kalau makalah tidak memenuhi di 7 unsur ini, berarti bukan makalah. Nah. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Jadi kalau misalkan ke 7 unsur ini nggak ada, itu bukan makalah, bukan karya ilmiah berbentuk makalah. Karena dalam semi formal itu ada 7. Yang pertama ada halaman judul dulu, paling depan. Terus ada kata pengantarnya. Terus ada daftar isinya. Ada pendahuluan, ada pembahasan, ada simpulan, dan daftar pustaka. Gimana yang lain? Sampai sini paham nih? paham. Paham, Pak. Ada yang mau nyatat nggak? Ini bagian Mia, kalian punya referensinya nggak? Apa yang Bapak sampaikan? Ada? Udah dicatat, Pak. Udah. Udah. Yang punya buku paket, kalau nggak salah Bu Widya itu ada punya buku paket kemarin. Kalau ada, buka aja sambil dipelajarin aja, sambil Bapak jelaskan gitu. Terus yang ketiga, itu ada yang namanya bentuk formal ya. Kalau bentuk formal, apa aja? Pak Agustin. Judul, tim pembimbing, kata pengantar, penelitian, abstrak, daftar isi, pendahuluan, bab keterangan teknis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Contohnya apa untuk bentuk formal ini? Contohnya skripsi, teks, dan disertasi. Ya, benar ya. Jadi bentuk formal itu adalah karya ilmiah yang disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis. Artinya, dia harus lebih lengkap dan lebih terperinci ketimbang bentuk yang semi formal. Kenapa dia dibilang? Makanya dia dibilang harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Jadi unsur-unsurnya itu ya terbentuk dari yang pertama judul, terus tim pembimbing, terus kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau rangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Jadi ada berapa tuh? Ada 13 ya. Sebagai pengetahuan bagi kalian, itu urutan kalau nantinya kalian ke perguruan tinggi membuat skripsi, itu tuh contohnya. Itu tuh unsur-unsur yang harus kalian penuhi untuk membuat skripsi. Jadi ada 13 unsur yang terbentuk untuk membuat karya ilmiah formal. Makanya dia dibilang formal karena dia diperuntukkan untuk akademis, kependidikan biasanya. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Paham, Pak. Enak banget. Enak. Ya, Pak, kami juga kayak. Apa? Oh. Terus Bapak ada berikan contoh tentang pembuatan makalah ya. Share screen silakan. Langsung Kak. Tunggu ya, Bapak share screen dulu. Sebelum penjelaskan lanjut ke ya. Jadi ini ada contoh makalah yang Bapak temukan di internet juga.
ya. Iya, Pak. Kelihatan dah? Belum muncul, Pak. Udah muncul belum? Oh, udah muncul, udah muncul. Sudah. Ya. Nah, ya, Udah. jadi ini struktur makalah, atau kita bisa dibilang dengan tadi struktur yang semi formal. Jadi ada yang namanya sampul makalah atau koper. Itu isinya yang pertama adalah berisi identitas penulis, logo, tempat dan tahun terbit. Terus ada kata pengantar. Ya. Kalau kata pengantar itu harus berisi sambutan atau ucapan syukur dan terima kasih terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penulisan makalah. Dan yang Bapak sering temukan, setiap makalah itu, ya, makalahnya 10, kata pengantarnya 1. Benar nggak? Benar. Yang bikin makalah, ya, itu kata pengantarnya sama. Terus daftar isi, memuat informasi, halaman, dan judul, subjudul pada halaman tertentu. Terus di dalamnya itu juga pendahuluan ya. Nah, kalau pendahuluan itu biasanya terdiri dari 3 subjudul. Yang pertama ada latar belakang, terus rumusan masalah, terus tujuan. Jadi antara latar belakang masalah sama rumusan masalah ini harus terhubung ya. Jangan beda, latar belakangnya masalah bagaimana, rumusan masalahnya bagaimana. Jadi harus sama. Terus tujuannya juga harus ada. Jadi latar belakang itu berisi data atau fakta terkait suatu masalah yang hendak dibahas dalam makalah. Jadi kalian misalkan nanti membuat makalah, kalian mau membahas apa nih? Terus rumusan masalah, memuat pertanyaan yang nantinya akan dijawab dalam makalah. Jadi pertanyaannya apa? Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dijawab oleh si pembahasan ini. Terus tujuannya berisi manfaat dari makalah yang ditulis. Terus pembahasan ini berisi uraian pokok dari permasalahan yang dibahas dalam makalah yang disesuaikan dengan bab pertama. Jadi bab 2 harus sesuai dengan bab 1. Jangan kalian di latar belakang masalahnya membahas masalah kebahasaan misalkan, terus di bab 2-nya membahas masalah ekonomi atau tentang kimia, kan beda, kan selisih anggapannya gitu secara gamblangnya lah, secara mudahnya Bapak menjelaskan ke kalian. Jadi ini sama ini harus berhubungan. Terus bab pembahasan itu biasanya mencakup landasan teori hingga penyelesaian dari suatu masalah. Jadi diawali dengan landasan teori dulu, kalian menyelesaikan masalahnya terus ada teorinya ya. Jadi teorinya bagaimana, terus ada penyelesaian dari latar belakang masalah tadi. Terus bab penutup, itu bagian penutup biasanya memuat kesimpulan dan saran dari permasalahan yang sudah dibahas pada bagian pembahasan. Ini harus kesimpulannya aja. Jadi kesimpulan dari pembahasan itu apa sih? Terus daftar pustaka. Itu memuat referensi yang digunakan sebagai sumber atau bahan penelitian dalam penulisan makalah. Referensi tersebut dapat berupa jurnal buku atau data dan fakta valid. Ini harus kalian cantumkan ya di daftar pustaka. Dari mana kalian dapatkan referensi teorinya, di mana kalian mendapatkan referensi untuk menjawab latar belakang masalahnya misalnya. Jadi semuanya itu teori-teori yang ada harus kalian muat di daftar pustaka. Kalau lampiran ini kalau ada aja. Jadi ini bukan hal yang penting. Jadi kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, jadi ini syarat-syarat buat makalah. Unsur-unsurnya harus lengkap kayak gini. Sampai sini paham belum? Paham. Untuk tugas nanti PTM, ada tugas nih. Kan Bapak di sini jelaskan
Ya. Jadi untuk daripada kalian ngomong nggak paham-paham aja, tugasnya bentuk kelompok di kelas kalian. Karena ini kelasnya terbagi ya. Kemarin kan kelasnya satu kelas, sekarang kelasnya terbagi. Buat satu makalah, satu kelompok minimal 5 orang. Minimal 5 orang, maksimal 5 orang. Nanti kumpulkan ke Bapak. Untuk Mia juga sama. Dikumpulnya sama Bu Widya sama Bu Trima. Makalahnya bebas, Pak. Makalahnya Satu kelompok temanya berapa tentang orang? kebahasaan aja. Ya, ada pertanyaan? Berapa satu kelompok berapa orang, Pak? Maksimal 5 orang. Minimal berapa Pak? Minimal. Nggak ada minimal. Minimal 1 berarti. Oke Pak, makasih. Maksimal 4 orang, maksimal 5 orang. Dan tolong sampaikan ke teman-teman yang nggak hadir, yang nggak masuk Zoom hari ini. Pak. Ya, ada pertanyaan nggak untuk tugasnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi tugasnya kalian membuat makalah, ya, dan penilaian bab, ya, apa? Kelompok berapa orang isinya, Pak? 5. Oh, 5. 5 orang. Ya. Jadi nanti makalahnya harus berbentuk ini ya, lengkap sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan. Siap. Temanya tentang kebahasaan. Pak. Siap. Entah Di print, itu ditulis atau PPT Pak? kalau bisa kalian print Ya oke Pak. ya. Jadi hitung satu kelas aja ya. Jadi nggak usah yang A B itu nggak ngaruh. Jadi yang penting kelas IS1, IS1, IS2, IS2 gitu aja. Oh, Nggak apa iya, Pak. nyampur orangnya nggak masalah. Berarti misalnya nggak perlu Yang pakai penting satu kelas loh, Pak. kelas. Ya, yang penting satu kelas. Jangan kamu kelas IS3 sama IS2 gabung. Meranjau Bingung tuh. nilainya nanti. Mabuk. Yang Mia juga ya. Iya Pak. Iya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Terutama Nggak ini ada. yang Mia nih. Yang Mia kan baru masuk pembelajaran Bapak tentang karya ilmiah. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Atau tentang tugasnya? Dikumpulnya kapan, Pak? Dikumpulnya saat PTM nanti. Oh, siap. Jadi kena jadwal PTM-nya kapan? Itu Pak tagih tugasnya. Referensi ini bisa kalian cari di internet untuk materi yang ini. Di buku juga ada. Bisa kalian pinjam di perpustakaan. Buku yang biasa Bapak suruh kalian untuk mencatat. Ya, Dan Pak. beberapa kemarin sudah Bapak suruh merangkum juga. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yang lain gimana? Sebelum Bapak Nggak tutup, ada. kayaknya sampai sini dulu Bapak pembahasan Bapak. Nggak ada, Pak. Ya, Pak. Siap. Paham ya? Insya Allah. Paham. Oke, kalau gitu coba Bapak ulang dulu sebelum Bapak tutup. Ya, Pak. Oh, stop video. Stop video. Oh, stop video itu kok mau membantu. Bapak tanya dulu lah. Paham. Tahu-tahu kalian nggak paham nanti. Paham aja, Pak. Cuma kadang mengerti. Nah kan, apa yang nggak ada ngerti Rio? Di mana yang nggak ngerti Rio?
Rio kelas IIS 2. IIS 1, Pak. IIS 1. Di mana yang nggak paham ya? Nggak tahu, Pak. Nah, katanya nggak paham, nggak ngerti. Tapi kok nggak tahu. Coba ulang ya. Gladys, bisa diulang jelaskan apa itu pengertian dari karya ilmiah tadi? Gladys. Gladizia. Gladys lagi salah satu. Gladizia. Gladizia Putri Utami. Saya aja, Pak. Kamu sudah Soekartini, Bapak yang nanya kelas lain. Serakah. Muhammad Alaufan. Kerjeri. Muhammad Alaufan. Yolan. Enggak. Ayo, Kalau Lan. kalau yang IIS Bapak yakin udah, karena sering Bapak jelaskan juga, udah ini yang ketiga kalinya Bapak jelaskan. Lagi IIS 4 tuh. Udah ketiga kalinya berarti Bapak di sini menjelaskan tentang karya ilmiah. Iya, Pak. Ya Bapak tanya yang ilmiah. Danda bisa ulang, Danda? Belum enggak, Pak? Ya. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Apa tadi? Bisa diulang? Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Saya nggak jadi, Kak, Pak. Kemana kamu? Niki. Ya, Pak. Aduh. Ulang. Apa tadi pengertian karya ilmiah? Punya saya tadi nulis yang punya Bapak omongin, Pak. Bukan nulis yang punya Danda. Iya, nggak masalah. Kan Bapak kan beda-beda referensi. Oh iya. Punya Danda, punya Danda itu malah kurang menurut Bapak. Makanya aku bertanya kamu. Belum baca, Pak, Danda, Pak. Wih. Ya, Niki ulang. Ya. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang berdasarkan kenyataan. Udah. Misal, tulisan tentang apa? Misalnya tulisan tentang ilmu apa? Tentang kehidupan. Penelitian. Ya, penelitian. Apa lagi? Observasi mungkin, Pak. Kok mungkin? Ya, observasi berarti namanya, Pak. Lindi. Kasih. Lindi ada Lindi. Apa, Pak? Bisa mau ulang. Apa Tulisan karya ilmiah itu biasanya tentang apa aja? Makalah. Itu bentuk jadinya. Paham, Mak? Tulisan tentang apa aja? Karya ilmiah itu biasanya berisi tulisan tentang apa? Atau ada yang bisa jawab? Karya ilmiah itu biasanya berisikan tulisan tentang fenomena, Pak. fenomena alam. Oke, salah satunya. Apalagi? Katanya paham kalian. Ada yang bisa jawab nggak? Artikel pas apa? Siapa? Hasil pengamatan. Artikel, Pak. Hasil pengamatan, ya. Hasil pengamatan atau penelitian, benar. Artikel itu kan biasanya, misalnya maksud Bapak gini, karya ilmiah itu biasanya kan berisikan ilmu apa aja gitu kan, ilmuwan apa sih, biasanya bahas soal apa sih gitu kan. Kayak koran itu kan apa aja sih di dalamnya gitu, maksud Bapak gitu.
Terus kayak makalah itu biasanya diisikan tentang apa aja? Peristiwa, Pak. Secara umumnya apa aja? Waktu, Pak. Latar Ada yang bisa belakang. yang Latar bisa belakang. mengurutkan dengan baik dan benar nggak bahasanya? Terus sudah Bapak jelaskan nggak? Dan Bapak pernah suruh perang. Fakta, Tadi Bapak fakta. jelaskan belum? Udah Bapak jelaskan kan? Bapak ulang ya. Jadi, karya ilmiah itu biasanya berisikan tentang yang pertama, ilmu pengetahuan pastinya. Karena dia bersifat akademik. Ya. Pasti ilmu pengetahuan, pasti. Karena dia bersifat akademik. Yang kedua, alam sekitar. Yang ketiga, tentang teknologi. Terus tentang seni. Yang diperoleh biasanya melalui penelitian atau kepustakaan. Ya, terus atau tentang pengalaman yang ditulis oleh orang-orang terdahulu. Bisa diulang, Ipen. Ipen. Beberapa yang Bapak panggil nggak nyaut nih, dia nggak paham, nggak ngerti, nggak Saya, bisa Pak. ngulang apa omongan Bapak, atau nggak ada orangnya ya? Saya, Pak. Ya, Ari. Saya, Pak. Ya. Ulang yang karya ilmiah itu, Pak, tadi pas Bapak jelaskan itu. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Oke, benar ya. Jadi, itu tadi yang dijelaskan Ari. Benar. Terus, pertanyaan lagi. Sebelum Bapak tutup. Palen. Ada Palen? Palen. Tegar dah. Tegar. Tegar. Tegar yang mana, Pak? Ya, kamu. Bisa diulang, Pak, pertanyaannya? Ya, emang belum Bapak sebutkan pertanyaannya. Bentuk semi formal tadi terbentuk dari unsur apa aja? Bentuk semi formal secara garis besar itu terbentuk dari unsur apa aja? Ada 7 unsur. Belum, Pak. Tegar. Apa itu kata tadi? Bentuk formal. Tegar kemana Tegar? Belum ya, Pak. Ada, Pak. Lagi nyari tadi, Pak, di buku, Pak. Ah? Lagi nyari tadi, Pak, kalau ketemu. Bentar, Bu. Kamu ada buku paketnya? Ya ada, Pak.
Ada, Pak. Kalau ada buku paketnya di halaman 177 tuh. Beda ya, mereka punya buku paket sendiri. Punya Google. Main bukunya. Belum nih, Pak. Nadia deh, Nadia Permata, Mia 2. Apa aja, Nat? Bentuk semi formal, Nat? Halaman Secara garis besar kan, Pak. Nungguin Tegar lama, habis waktu Bapak. Nadia. belum ya, Pak. Nggak ada, Pak. Anu orang ketiduran mungkin. Turu tuh, Pak. Belum, Pak. Nadia. Disusun dengan memenuhi unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, Bapak minta unsur-unsur terbentuk dalam semi formal. Pembentuk semi formal. Oh, pembentuknya. Iya, minta pembentuknya apa aja tadi? Yang semi formal ya, bukan formal. Yang kamu sebutkan itu contoh formal. Oh ya, jangan lupa isi absennya ya, yang hadir semua. Nanti kalian kalau nggak isi absen nggak terikot. Oke. Jangan lupa. Halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Ya, betul. Mana Tegar tadi? Bisa diulang Tegar? Terlalu cepat, Pak. Bukannya kamu ada buku, bukannya ada bukunya. Terus dari tadi Bapak juga ada nyebutin, teman-temannya berapa kali Beda nyebutin isinya, juga. Pak. Bukunya. Enggak, catatanmu mana? Maksud Bapak itu kan, makanya Bapak di sini koar-koar itu pelan-pelan juga kan dari tadi nyampainnya. Maksudnya itu biar di kalian catat gitu, yang enggak nyatat. Makanya kenapa Bapak ulang-ulang? Bapak pengen tahu ini kalian sudah enggak ada yang on cam nih. Ya oke lah, terima enggak ada yang on cam. Setidaknya kalian catat. Makanya Bapak tanyain satu-satu. Ya, dan kalian jangan ulang gitu ya. Kalau hanya misalkan Zoom gini, ada gurunya menjelaskan, itu kalian catat. Kalau Bapak tuh kayak gitu orang, jadi sistem Bapak tuh Bapak ulang, Bapak tanyakan lagi, dia nyatat nggak? Bapak tanya penjelasan dari Bapak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi semi formal itu ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Oke. Terus kalau yang bentuk formal tadi ada judul, ada tim pembimbing, atau ada kata pengantar, ada abstrak, ada daftar isi, ada bab pendahuluan, ada bab telah kepustakaan atau perangkat teoritis, ada bab metode penelitian, ada bab pembahasan hasil penelitian, ada bab simpulan dan rekomendasi, terus ada bab namanya daftar pustaka, terus lampiran-lampiran dan riwayat. Oke, mungkin sampai sini pembelajaran Bapak lewat Zoom-nya. Jangan lupa tugasnya, nanti PTM Bapak tagih. Yang kemarin sudah ada sih, kelas 11 IS 4 itu sudah ada ngumpul sama Bapak satu kelompok. Kami ngulang, Pak. Ya, yang ngulang kalian Ya, Pak. perbaiki ya, nanti Bapak terima anunya jadinya. Yang lain yang belum Bapak minta saat PTM nanti. Terus jangan lupa diisi absennya. Ya, Pak.